Oh hello guys, oh hello everyone, welcome back to my channel. Oh halo. Di Instagram aku, di YouTube aku, di TikTok aku. Semoga kalian semua mengerti dan kalian mau menerima aku apa adanya. Please still be my friend, stay. Nah guys, oh my god, ini kita kembali kepada kalian tuh paling suka ya. Kalian tuh suka banget kalau aku tuh duduk depan kamera terus cerita-cerita kepada kalian tentang pengalaman hidup aku, apa yang aku lakukan. Kenapa guys? Kenapa kalian tuh sangat menyukai apa yang aku lakukan? Kalian tuh kayak suka gitu untuk aku ngobrol-ngobrol sama kalian. Aku tahu sih kalian tuh merasa kayak kita tuh, kayak sister dan brother online kita tuh kayak erat sekali, kayak erat banget gitu loh guys. Jadi ya, here I am, aku kembali lagi akan menceritakan tentang pengalaman hidup aku. Dan juga ini tuh bukan cuma aku menceritakan ya, tapi aku tuh pengen gitu melihat kamera ini. Aku tahu kalian semua lagi nonton sekarang. Itu aku pengen agar koneksi engagement kita itu dapat gitu loh, sebagai sister and brother online terkasih, tercinta, tersayang, up to date gitu kan sih guys. Jadi video kali ini aku mau menceritakan kepada kalian semua sesuatu yang sudah mengganjal sekali dalam otak aku selama ini guys. Ini adalah sesuatu yang pengen banget gitu aku cerita kalian, tapi berhubung satu dan yang lain hal, jadi membuat aku tuh beberapa saat yang lalu memikirkan cerita nggak ya. Oke, daripada kalian bingung-bingung, ini aku mau menceritakan tentang kegalauan aku tentang pengubahan identitas aku. Jadi as you guys know, mungkin dari kalian ada yang belum tidak tahu. Hai, aku Stasia Borlele dan aku adalah seorang transgender. Jadi apa itu transgender? Transgender itu adalah ini ya, untuk aku penjelasan secara umum aja ya. Transgender itu dulunya lahirnya sebagai seorang laki-laki, tapi sekarang berubah karena bantuan estrogen dan juga testosterone blockers, makanya membuat seorang itu menjadi seorang perempuan. Jadi perubahan dari lahirnya tuh laki-laki menjadi perempuan, atau dari dulunya dia seorang perempuan sekarang dia menjadi laki-laki. That's what we call as transgender, okay? Dan aku sudah melakukan yang namanya operasi kelamin di bawah itu. Tapi sesuatu hal yang pasti kalian banyak juga yang menanyakan kepada aku, dan aku banyak sekali baca itu di DM aku, di Instagram aku, di YouTube aku, di TikTok aku. Anyway, itu banyak sekali yang bertanya tentang my passport, my ID di KTP dan sebagainya. Bagaimana aku terbang selama ini? Dan jawabannya adalah aku masih menggunakan KTP sebagai namaku saat aku lahir gitu, sebagai seorang Stanislaus Borlele, 27 tahun, Indonesia. Gitu guys. Jadi aku tuh selama ini masih menggunakan my old KTP dan my old passport gitu. The reason kenapa aku tuh kayak galau, bingung, jadi selama ini tuh aku tuh pengen ubah gitu loh guys. Dan aku udah invest uang aku untuk perubahan nama tersebut, karena honey, changing name in Indonesia it's not that easy, dan itu membutuhkan uang yang banyak, waktu yang banyak, effort yang banyak untuk kita lakukan itu semua. Dan aku I spent like setengahnya gitu untuk aku merubah identitas aku gitu. Tapi kayak I don't know, tiba-tiba aja gitu dipersulit lah itu perubahan nama aku itu. Akhirnya aku yang kayak buat nggak ya, terus yang kayak ya udahlah aku hold dulu kan. Terus tiba-tiba 2 atau 3 bulan yang lalu itu aku bermimpi kayak ketemu my mom, terus my grandpa, which is my grandpa's name is Stanislaus gitu. Jadi aku mau cerita dulu nama aku itu, the reason mama aku tuh menamakan aku Stanislaus karena sebelum mamaku melahirkan aku itu sangat kayak susah banget untuk melahirkan aku. Akhirnya mama aku tuh berdoa ke kakekku gitu kan, dibilangnya sama mamaku tuh
Bapak tolong lancarkan ini anak sebelum semoga dia lahir cepat, jangan persulit aku gitu kata mamaku. Mamaku cerita ke aku, nggak tahu mamaku peres atau enggak, tapi aku anggap itu benar. Terus pas waktu mamaku pas bilang itu kalau seandainya ini anak laki-laki aku kasih nama bapak, kalau seandainya anak perempuan aku kasih nama mama. Pas keluar jadinya laki, say. Nah terus itulah cerita mamaku. Nah terus beberapa bulan setelah aku mau pengurusan itu, kayak aku ini kan selalu memikirkan hal itu. Aduh, ganti nama nggak ya, ganti nama. Terus tiba-tiba mungkin I don't know, ini mungkin karena aku terlalu memikirkan hal itu, atau mungkin itu adalah cerita dari mamaku, yang mungkin mamaku tuh kayak mungkin di sana, di alam sana tuh pengen gitu untuk aku tidak rubah namaku. Jadi mamaku datang ke mimpiku guys untuk bilang aku untuk jangan rubah namaku di KTP, di paspor gitu. Terus kayak terus aku cerita tuh sama dokter Oki, kepada teman-teman terdekat aku. Terus kayak kata mereka, ya udah nggak usah Stasia, nggak usah dirubah juga namanya gitu. Terus aku kayak oke deh gitu kan. Nah terus udah tuh, long story short, jadi aku tidak mau untuk merubah namaku. Tapi the reason aku akhir-akhir ini tuh galau ya guys, karena it's all about the law in Indonesia. Ya, hukum di Indonesia ini amit-amit jawang bayi, jangan sampai aku melakukan hal yang aneh yang bisa membuat aku untuk berurusan dengan hukum di Indonesia. Aku nggak mau sama sekali, dan aku selalu menanamkan dalam otak aku untuk selalu melakukan apapun itu tapi jangan kejahatan gitu. Jahat-jahatnya aku cuman kayak nyolong nyolong nasi gorengnya Mas Sigit, atau nyolong cemilannya Coki gitu. Itu jahatnya aku aja, tapi yang lainnya aku jangan sampai aku melakukan kejahatan gitu. Nah itu yang membuat aku sampai aku galau untuk mengubah identitas aku gitu. Dan alasan kenapa akhir-akhir ini kayak buat aku galau lagi gitu loh guys. Galau lagi karena hukum di Indonesia itu sendiri. Kayak beberapa saat yang lalu talking about my good friend si Miley Cyrus. She look perfectly truly a woman gitu. Dia cantik, dia pokoknya dia hidup 24 jam itu sebagai seorang perempuan. Tapi karena berhubung di ID-nya dia itu as a man, which is karena dia belum juga melakukan operasi plastik, melakukan operasi yang dibawa fully transform as a woman. Jadi itu alasan dia kenapa tidak mengubah identitas dia sebagai seorang perempuan. Dan itu membuat aku takut guys, membuat aku kayak galau gitu loh. Aduh, amit-amit jangan bayi kan, amit-amit jangan bayi, jangan sampai gitu aku kena hukum. Tapi di satu sisi ada saudara-saudara aku, close friend aku juga, mereka bilang kayaknya Stasia it's okay deh, kayaknya Stasia memang harus rubah itu semua untuk legalitas hukum di Indonesia gitu. Karena Stasia sekarang sudah hidup 24 jam 24/7, Stasia hidup sebagai seorang perempuan gitu. Jadi aku mikir lagi, oh iya juga ya gitu. Makanya akhirnya aku memutuskan kayaknya aku akan merubah identitas aku di paspor dan juga di KTP, akte kelahiran, semuanya akan aku ubah. Kenapa? Itu guys, itu karena legalitas dan hukum yang ada di Indonesia. Amit-amit jangan bayi ya, amit-amit jangan bayi, jangan sampai aku melakukan hal-hal aneh. Tapi trust me, aku gak akan pernah mau mencoba untuk hal-hal yang aneh di dunia ini. Jadi gitu gengs, itu yang kegalauan aku sampai saat ini, yang pengen aku cerita kepada kalian sebagai sister dan brother onlineku yang aku kasihi dan cintai gitu. Tapi tenang, walaupun aku sudah merubah namaku, sudah merubah identitas aku, just remember that that's only for the law, the sake of the law of the, of the Indonesia government gitu. Itu sih, tapi dalam hati aku selalu kayak, even I change everything that I have now, I'm still me, I'm still your friend, I'm still your brother. Tetap aku nih gak pernah menyangkal gitu loh bahwa aku ini adalah seorang Stanislaus yang kalian kenal di zaman yang dulu. Untuk teman-teman aku ya, aku selalu bilang gitu. Walaupun aku udah berubah, aku nih tetap Stanislaus yang kalian kenal gitu loh. Gitu terhadap saudara-saudara aku. Walaupun aku udah berubah nama, dan ini sekarang aku akan memproklamirkan untuk kalian semua. Even aku nantinya sudah merubah nama aku menjadi legally Stasia Buarlele,
aku tetap menjadi Stanislaus Buarlele yang dulu adalah seorang penerima beasiswa di Rusia, seorang pemenang Olimpiade Sains Nasional, seorang yang suka centil-centilan dulu SMA, seorang yang dulu suka centil-centilan saat masih menjadi anak teknik. I'm still me. Semoga kalian semua mengerti dan kalian mau menerima aku apa adanya. Dan ya, itu aja yang pengen aku cerita kepada kalian semua. Semoga kalian semua mendukung aku. Komen di bawah guys. Oke, komen di bawah. Oke guys, itu aja video dari aku. I hope you guys like this video. Please komen di bawah kalian tuh pengen lagi aku tuh storytelling apa, because I know that you guys really like me to do storytelling. Kalian paling suka sekali kalau aku tuh cerita-cerita. Kalian nih ya, kayak ini deh, kayak mbak gosip, mbak tetangga yang suka gosip-gosip. Iya Carlota. Terus iya sayang, iya, oh iya gitu. Pokoknya kalian tuh suka banget gitu-gituan. Tapi ya pokoknya aku akan tetap setia untuk baca komentar kalian. Komen aku harus cerita apa lagi kalian, karena aku masih punya banyak cerita-cerita dan pengalaman hidup yang ingin aku share untuk kalian semua. Jadi gitu aja guys video aku kali ini. Thank you guys so much for watching my video, and I'll see you guys in the next one. But before we end this video, don't forget to subscribe, like, dan comment down below biar aku makin semangat membuat videonya. Okurnya gimana? Okur nggak tuh? Okay guys, thank you guys so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Bye bye. Subscribe.